Cerita berlanjut, setelah tubuh spiritual Tetua Agung Silent Holy Land, Yang Mulia Jinghuan, dipermalukan Jiang Cheng hingga membuatnya bunuh diri. Scene berpindah, di aula utama Silent Holy Land terlihat tubuh asli Yang Mulia Jinghuan, yang terkena serangan balik dampak dari hancurnya tubuh spiritualnya. Melihat tubuh Yang Mulia Jinghuan terluka, para pelayan sontak panik, Yang Mulia, apa yang terjadi padamu? Dengan sangat marah, Yang Mulia Jinghuan berteriak, Sekte Feixian, dan Jiang Cheng aku pasti akan menghabisi kalian. Untuk meredakan amarahnya, ia melancarkan serangan acak, dan tempat dia berada adalah domain Qianling, Gunung Yanling, aula Silent Holy Land. Sementara itu, Jiang Cheng masih dengan santai mengontrol tubuh Kaisar Xiang Gao dan kedua putra suci. Baiklah kalian bertiga, sekarang saatnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Terlihat tubuh Kaisar Xiang Gao dan kedua putra suci, yang dikontrol Jiang Cheng saling memukul satu sama lain, hingga membuat mereka bertiga babak belur dan tersungkur di tanah. Sementara Jiang Cheng fokus menghajar Kaisar dan kedua putra suci, Ning Ti mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri secara diam-diam. Akan tetapi, Lan Yu yang menyadari bahwa Ning Ti ingin melarikan diri, sontak berteriak, Jiang Cheng, cepat lepaskan aku, lihat Ning Ti ingin kabur, oh, baiklah. Tanpa basa-basi lagi, Lan Yu bergegas melesat pergi mengejar Ning Ti yang ingin kabur. Jalang kecil, kemana kamu ingin melarikan diri? Setelah mereka berdua pergi dari sana, dengan sangat semangat Jiang Cheng bergumam. Hehe, berapa banyak barang bagus yang akan aku dapatkan dari dinasti Qianxing ini, sistem anjing, cepat perlihatkan padaku barang yang bisa ditukar. Ding, host mendapatkan nadi spiritual tingkat 4 yang dapat ditukar dengan 200.000 poin, host juga mendapatkan reruntuhan naga biru, dapat ditukar dengan 500.000 poin, apa host ingin menukar, tukar. Ding, pertukaran berhasil poin host saat ini, 775.926 poin, mantap, aku sekarang dapat meningkatkan sistemku lagi, sekarang segera tingkatkan sistem. Ding, peningkatan sistem berhasil, tingkat sistem saat ini, tingkat 6, pengalaman sistem, 0, poin saat ini, 275.926, kebangkitan, 3 kali sehari. Keterampilan saat ini, menggunakan poin untuk meningkatkan kultivasi target sebesar 1 tahap, waktu cooldown 1 bulan, menggunakan poin untuk berubah bentuk sesuai keinginan waktu cooldown 3 hari. Menggunakan poin untuk meningkatkan tulang akar sebesar 1 tingkat, waktu cooldown 1 hari. Tingkat selanjutnya, host akan mendapatkan keterampilan baru, host dapat menggunakan poin untuk membangkitkan target apapun. Penjelasan, jumlah poin yang akan dikonsumsi untuk membangkitkan seseorang tergantung bakat target, tahap kultivasi, dan berapa lama waktu kematian. Wow, keterampilan selanjutnya yang akan kudapatkan adalah menghidupkan kembali orang lain. Jika begitu bukankah akan aman jika aku membawa Jilinghan dan yang lain untuk tawuran? Setelah meningkatkan sistemnya, Jiang Cheng merenung, ada lebih dari 270.000 poin yang tersisa, sebaiknya kuapakan? Berhubung dia merupakan seorang anjing judi, dengan semangat Jiang Cheng berteriak, oh, ya, tarik undian, sistem aku ingin menarik undian. Ding, membuka sistem lotre, sistem telah naik ke tingkat 6 dan hadiah undian juga meningkat. Karena itu, satu lotre menghabiskan 10.000 poin, dan 10 undian berturut-turut menghabiskan 90.000 poin. Melihat notifikasi itu, Jiang Cheng sontak berteriak marah, sialan, sistem anjing, poin yang dikonsumsi lotre juga meningkat seiring peningkatan sistem, kau benar-benar sialan dan gila. Tak ingin sibuk berdebat dengan sistem, Jiang Cheng bergegas memulai undian. Baiklah, aku tidak peduli, poinku saat ini 270 lebih, jadi akan kuhabiskan, segera mulai 30 undian berturut-turut. Ding, memulai undian lotre, poin telah berhasil dikurangi, poin host saat ini, 5.926. Ding, host mendapatkan, roh racun. Ding, host mendapatkan, 1 hadiah fragmen harta karun. Ding, host mendapatkan, 1 pecahan halaman peta Xuanji. Ding, host mendapatkan, 1 peta formasi besar, 7 formasi unik penghancur bumi. Ding, host mendapatkan, 1 keterampilan pedang Heavenly Sunshine. Sambil mengamati barang-barang undian yang didapatkan, Jiang Cheng bergumam.
Oh, kualitas barang-barang ini cukup bagus. Adapun sebuah peta formasi besar, kebetulan sekte Feixianku tidak memiliki formasi pelindung untuk melindungi sekte. Tak lama, Lan Yu telah kembali. Dengan cepat, Jiang Cheng berbalik dan bertanya, kamu sudah kembali? Apa kamu membunuh Putri Ningti itu? Lan Yu menjawab, tidak. Aku mengurungnya di dalam cincin Feng Yuanku, karena dia memiliki bakat yang cukup bagus, jadi dia masih sedikit berguna untuk dipertahankan. Dengan serius ia bertanya, ngomong-ngomong, Jiang Cheng, bagaimana dengan Tungku Yuan 4 arah itu? Oh, ya, tunggu sebentar. Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas menggunakan teknik wawasan untuk melihat atribut Tungku Yuan 4 arah terlebih dahulu. Ding, nama item, Tungku Yuan 4 arah, peringkat, artefak spiritual tingkat 6. Kegunaan, untuk mengumpulkan karma semua makhluk hidup dari 4 penjuru ke dalam tungku, yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberuntungan pemiliknya. Dalam hati Jiang Cheng, hanya begini saja kegunaannya, dia bahkan hampir kehilangan nyawanya hanya untuk mendapatkan omong kosong ini. Setelah mengetahui kegunaan Tungku Yuan 4 arah, dengan santai, Jiang Cheng berkata, Oke, demi kecantikanmu, aku akan memberikannya untukmu sebagai hadiah. Juga saat kamu ada waktu, karena kamu sudah aku anggap sebagai saudaraku, datanglah ke sekte Feixian untuk menemui kakakmu ini. Mendengar perkataan Jiang Cheng, Lan Yu hanya bisa terdiam malu-malu, sambil memainkan jarinya, aku. Tanpa basa-basi lagi, setelah mengatakan itu, Jiang Cheng bergegas duduk dan mengeluarkan setumpuk pil dan batu roh hasil rampasannya. Dengan santai, Jiang Cheng langsung memakan pil dan batu roh di sana. Melihat itu, Lan Yu sontak terperangah dalam hatinya. Sial, apa dia sedang menyombongkan dirinya dengan cara memakan pil dan batu roh di tempat yang tidak aman seperti ini? Terlebih lagi dia makan begitu rakus, apakah dia tidak takut akan meledak karena gelombang kekuatan energi spiritual? Dengan ekspresi terheran, Lan Yu berpikir, apa orang ini ingin mati? Melihat Lan Yu yang terus menatapnya, Jiang Cheng bertanya, apa yang kamu lakukan di sana? Aku sudah memberikan tungku itu, jangan bilang kamu juga ingin batu roh ini? Akan tetapi secara tiba-tiba, tubuhnya mulai terasa sakit hingga membuat Jiang Cheng terbaring menahan rasa sakit itu. Tak hanya terasa sakit, tubuhnya juga mulai membengkak dampak dari gelombang energi spiritual yang terlalu berlebih. Tak lama, tubuh Jiang Cheng langsung meledak di tempat karena tak sanggup menahan energi spiritual yang terlalu banyak dia konsumsi. Lan Yu sontak tertegun melihat tubuh Jiang Cheng yang telah berubah menjadi abu, karena terlalu banyak makan batu roh dan pil. Ding, kematian host terdeteksi, penyebab kematian, makan berlebih hingga membuat tubuh tak sanggup menahan energi spiritual, pembunuh, tidak ada, memberi hadiah kepada host, harap tunggu. Ding, host mendapatkan fisik 6 organ rakus, dan sejak saat ini, host tidak akan pernah meledak dan tewas setelah mengkonsumsi pil. Melihat hadiah yang diberikan sistem, Jiang Cheng sontak berteriak marah, sialan, sistem anjing, kenapa kau tidak memberiku ini saat aku memakai esensi roh naga biru? Kau benar-benar sangat menyebalkan, kau membuatku menyia-nyiakan jumlah kebangkitan harianku lagi. Sementara itu, Lan Yu yang melihat Jiang Cheng meledak tepat di hadapannya, ia sontak terkejut, sial, Jiang Cheng dia baru saja makan sampai tewas. Sambil membawa celana Jiang Cheng, dengan sedikit kasihan, Lan Yu bergumam, karena kamu telah banyak membantuku, akan tetapi secara tiba-tiba, nyawamu melayang sedemikian rupa. Dan karena tubuhmu hangus, maka aku akan mengambil setengah dari celana ini dan membuatkan sebuah makam untukmu, hal ini aku lakukan untuk membalas kebaikanmu. Namun secara tiba-tiba, setelah dia berpikir bahwa Jiang Cheng telah tewas, dari belakangnya muncul sebuah ledakan energi, hingga membuatnya terkejut. Dengan cepat, Lan Yu melirik ke belakang dan alangkah terkejutnya, dia melihat Jiang Cheng yang telah berdiri dengan kondisi yang baik-baik saja. Kamu masih berpikir untuk mengubur pakaianku, kau benar-benar wanita yang cukup baik, tidak sia-sia aku memberimu tungku Yuan 4 arah padamu. Melihat kebangkitan Jiang Cheng, Lan Yu sontak terkejut seketika, bukankah kamu telah meledak? Bagaimana kamu bisa hidup? Sambil berniat untuk melanjutkan makan pil dan batu roh, Jiang Cheng menanggapi, tewas. Bahkan ketika aku meledak menjadi remah-remah,
aku tetap tidak akan tewas. Melihat Jiang Cheng yang ingin lanjut makan lagi, Lan Yu sontak berteriak, "Sial, apa kamu masih akan makan?" Dalam hatinya, kali ini tubuhnya tidak ada tanda-tanda akan meledak lagi, namun justru basis kultivasinya terlihat telah meningkat lebih cepat. Ia juga menyadari ada yang salah. Ngomong-ngomong, barusan aku merasakan nadi spiritual dinasti Qian Xing telah menghilang, apa ini dia juga yang melakukannya? Dan berpikir, sebelumnya, nadi spiritual Sekte Feixian juga naik dari peringkat 4 ke peringkat 5, mungkinkah cara dia melakukan itu, dengan cara menjarah nadi spiritual milik sekte lain? Tapi apakah memang ada metode rahasia seperti itu, di dunia ini, yang bahkan aku belum pernah mendengarnya? Tak berselang lama, Jiang Cheng telah berhasil melakukan terobosan, akhirnya aku berhasil menerobos tahap Dao Palace. Melihat itu, Lan Yu sontak dibuat terkejut. Apa, dia menerobos lagi dari tingkat 5 tahap Destiny ke tingkat 1 tahap Dao Palace dengan begitu cepat? Banyak orang yang kesulitan untuk menerobos tahap Destiny ke tahap Dao Palace, bahkan aku membutuhkan sebuah pengasingan setidaknya selama beberapa dekade. Akan tetapi Jiang Cheng ini dapat begitu mudahnya menerobos hanya dengan mengandalkan makan besar? Dan juga dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta surga dan bumi? Sejauh yang aku tahu, dinasti Qian Xing tidak memiliki begitu banyak bahan-bahan langka. Apalagi dengan cara makannya yang begitu rakus, tidak peduli seberapa bagus organ dalamnya, orang normal pasti tidak akan bisa bertahan, tapi kenapa dia baik-baik saja? Melihat Ningti yang terus bengong, Jiang Cheng menegurnya, "Hei, baiklah, sekarang aku akan kembali, jadi maukah kamu mengikutiku ke Sekte Feixian, dan menjadi orangku?" Sambil berpura-pura sedih, Lan Yu menjawab, "Aku memang memiliki niat untuk ikut. Akan tetapi aku masih memiliki sesuatu yang harus aku selesaikan sekarang." Melihat Lan Yu yang menolak tawarannya, Jiang Cheng berpikir, gadis kecil ini cukup munafik, dia jelas tidak ingin mengikutiku. Tapi bagaimanapun, masih ada Ji Linghan, Xiao Sui dan Lin Ning. Setelah memikirkan itu, dengan penuh percaya diri Jiang Cheng membalas, "Hei, baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi, dan mulai sekarang jika ada yang berani menggertakmu, panggil saja aku." Mendengar itu, dengan wajah suram, Lan Yu bergumam, dalam hatinya, memanggilmu, kematianlah yang akan cepat datang padaku. Tak berselang lama, Jiang Cheng sudah bersiap untuk melesat pergi. "Baiklah, jika kamu merindukan kakakmu ini, kau bisa datang ke Sekte Feixian untuk menemuiku, sekarang aku akan pergi dulu." Beberapa saat kemudian, scene berpindah di Sekte Feixian, terdengar keributan para murid yang menyambut Jiang Cheng, Master Sekte telah kembali. Tepat ketika dia sampai di depan para murid, Jiang Cheng bergegas bertanya, "Aku tidak di Sekte beberapa hari ini, jadi apa kalian sudah berlatih dengan baik akhir-akhir ini?" Dengan semangat para murid menjawab, "Kami telah berlatih keras setiap hari tanpa henti Master Sekte." Tak berselang lama, Ji Linghan bergegas berlari menghampiri Jiang Cheng sambil bertanya, "Di mana Putri Ningti itu? Apakah dia ikut kembali juga?" Salah seorang murid menanggapi, "Sepertinya dia tidak ikut kembali, aku lihat tadi Master Sekte kembali sendirian." Tak menunggu lama, Jiang Cheng langsung melihat peningkatan basis kultivasi para murid, dalam hatinya, benar saja semua orang telah melakukan peningkatan. Ding! Murid Ji Linghan menerobos dari tingkat 9 tahap Spirit Palace ke tingkat 1 tahap Destiny, 100.000 poin siap untuk diklaim. Ding! Murid Lin Ning menerobos dari tingkat 1 tahap Divided Soul ke tingkat 8 tahap Spirit Platform, 74.800 poin siap untuk diklaim. Dengan sangat gembira, Jiang Cheng berpikir, "Wow, Ji Linghan sendiri saja sudah menyumbang 100.000 poin padaku. Dan poin Lin Ning, yang lupa aku klaim saat dia baru keluar dari peta Suan Ji terakhir kali, basis kultivasinya telah meningkat tinggi dalam sekejap mata." Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas mengklaim poin-poin yang dia dapatkan dari peningkatan para murid. Ding! Berhasil diterima poin saat ini adalah 180.726 poin. Tak cukup sampai di situ, poin yang dia dapatkan dari peningkatan para murid terus bertambah. Ding! Semua poin telah berhasil diterima. Poin host saat ini, 197.615 poin. Melihat Jiang Cheng yang tersenyum-senyum sendiri, para murid sontak terheran,
Apa yang terjadi dengan Master Sekte? Apa dia mabuk karena tak sengaja makan jamur beracun? Setelah mengeklaim semua poin hasil dari peningkatan para murid, Jiang Cheng bertanya, baiklah, sekarang di mana Penatua Mo? Mo Chen bergegas menjawab, hadir, di sini, apakah ada perintah untukku Master Sekte? Sambil memperlihatkan sebuah pil, Jiang Cheng menanggapi, hanya butuh beberapa hari setelah kamu menjabat menjadi tetua sekte. Dan para murid sekte Feixian telah membuat terobosan besar, jelas itu berkat bimbingan Penatua Mo Chen, jadi itu harus diberi penghargaan. Dengan angkuh, Mo Chen menjawab, tidak, lelaki tua ini hanya memberikan sedikit nasihat, peningkatan mereka hanya karena nadi spiritual sekte ini yang cukup tinggi. Akan tetapi tepat ketika dia melihat pil di tangan Jiang Cheng, Mo Chen sontak terkejut, tunggu. Dalam hatinya, ini pil 9 warna Sein. Pil 9 warna Sein adalah pil berkualitas paling ekstrim yang dapat diproduksi di dunia fana. Dengan statusnya saat ini, sangat mustahil untuk mendapatkan pil ini. Apa ini karena keberuntungan putra surgawi yang cukup tinggi? Setelah menerima hadiah pemberian Jiang Cheng, sambil menangis terharu, Mo Chen berkata, Master Sekte Jiang, bagaimana caraku berterima kasih atas hadiah yang begitu murah hati? Untuk apa kamu berterima kasih? Itu hanyalah sebuah pil, aku tadi sudah makan banyak pil seperti itu. Selama kamu bisa membuat para murid Sekte Feixian meningkat pesat, itu adalah sebuah ucapan terima kasih terbaik bagiku. Setelah memberikan sebuah hadiah kepada Mo Chen, Jiang Cheng bergegas memanggil Luo Yuan di samping, Luo Yuan kemarilah. Kemari, aku akan memberikanmu pedang spiritual ini untuk membantumu menerobos ke spirit platform secepat mungkin. Sambil mengamati Jiang Cheng yang memberikan pedang spiritual kepada Luo Yuan, Mo Chen berpikir. Omong-omong, aku baru sadar bahwa anak ini Jiang Cheng telah menerobos ke tahap Dao Palace, bagaimana cara dia melakukan itu? Akan tetapi tepat ketika Luo Yuan menerima pedang spiritual itu, terdengar seseorang yang berteriak terkejut, tunggu, pedang ini. Para murid juga sontak terkejut, sial, itu pedang spiritual tingkat 9 milik Kaisar Xiang Gao dari dinasti Qianxing, pedang naga gila matahari ungu. Master Sekte, apakah kau juga meratakan dinasti Qianxing? Dengan sombongnya, Jiang Cheng menjawab, coba tebak, siapa suruh mereka semua berkomplot melawanku? Yah, itu juga semua cuman masalah sepele. Dalam hati para murid, sial, masalah sepele kau bilang, bagi kami sejak kamu membantai Sekte Red Sun, tidak ada masalah sepele, oke? Setelah mengatakan itu, dengan santai Jiang Cheng bergumam, apa yang selanjutnya akan dilakukan Master Sekte ini barulah masalah besar. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng merenung, aku mulai dari siapa ya? Tak menunggu lama, ia bergegas melihat tulang akar para muridnya, Ji Linghan tulang akar kelas 3 ke tulang akar kelas 2, membutuhkan 1.200.000 poin. Ji Xiao Sui tulang akar kelas 5 ke tulang akar kelas 4 membutuhkan 8.000 poin, Lin Ning tulang akar kelas 3 ke tulang akar kelas 2 membutuhkan 1.900.000 poin. Setelah melihat tulang akar mereka bertiga, Jiang Cheng bergumam, dalam hatinya, seperti yang diharapkan, gadis Sue adalah yang termurah. Bagaimana dengan tulang akar milik Mo Chen? Mo Chen, tulang akar kelas 4 ke tulang akar kelas 3 membutuhkan 100.000 poin. Melihat tulang akar milik Mo Chen lebih rendah daripada milik Lin Ning, Jiang Cheng berpikir, sial, benda tua ini, Mo Chen hanyalah omong kosong, tulang akarnya bahkan tidak sebagus gadis Ji dan Ning. Sementara itu, Mo Chen yang dilirik Jiang Cheng begitu aneh berpikir, kenapa Master Sekte menunjukkan ekspresi itu padaku? Apakah aku secara tidak sengaja mengekspos kecanduan seksualku? Setelah melihat tulang akar milik mereka semua, Jiang Cheng memutuskan untuk meningkatkan tulang akar milik Luo Yuan. Luo Yuan, siap, hadir, kemarilah. Mendengar panggilan Jiang Cheng, Luo Yuan bergegas berjalan maju, Luo Yuan, tulang akar kelas 5 ke tulang akar kelas 4 membutuhkan 6.800 poin. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng bergegas memegang dahi Luo Yuan untuk meningkatkan tulang akarnya, promosi sedang berlangsung,
poin host saat ini, 190.818 poin. Akan tetapi setelah menunggu beberapa saat, sama sekali tidak ada satupun efek yang muncul. Melihat sama sekali tidak ada perubahan, Jiang Cheng sontak menjadi panik. Dalam hatinya, sialan, fungsi peningkatan tulang akar ini apakah tidak ada efek spesialnya? Namun, tak berselang lama, tubuh Luo Yuan mulai diselimuti aura berwarna purple. Ada yang tidak beres Master Sekte, aku merasa. Dengan semangat Luo Yuan berteriak, aku merasa, bahwa bakat tulang akarku telah meningkat. Melihat itu, Mo Chen dan Raja Iblis Harimau sontak terkejut. Sial, bagaimana mungkin, bukankah hal semacam ini seperti meningkatkan tulang akar hanya ada di dalam mitos? Sambil dipenuhi kekaguman, Mo Chen bergegas memeriksa tulang akar Luo Yuan. Ini sungguhan, apa aku sekarang sedang bermimpi? Raja Iblis Harimau mencoba untuk berpura-pura tenang. Mo tua, lihat dirimu itu. Ini bukan pertama kali Master Sekte melakukan hal aneh, jadi apa yang perlu diributkan? Mo Chen menanggapi, Cih, kau bahkan belum menghapus keringat dingin di dahimu, jadi untuk apa kau berpura-pura tenang? Melihat tulang akar Luo Yuan telah ditingkatkan, para murid lain sontak menjadi iri. Ji Xiao Sue bertanya, Master Sekte, kami juga telah bekerja keras, jadi beri kami promosi juga. Jiang Cheng membalas, hei jangan seperti itu, tulang akar Luo Yuan cukup buruk, dan dia tidak terlalu bekerja keras, jadi kita tidak bisa membiarkannya tertinggal terlalu jauh, bukan? Mendengar perkataan Jiang Cheng, para murid sontak bergumam kesal, Cih, promosi tulang akar ini hanya dikhususkan bagi orang-orang yang suka rebahan. Sementara untuk kami yang terus bekerja keras hadiahnya sangatlah tidak memuaskan.